Shalom, puji Tuhan, Bu Bapak yang dikasih Tuhan, hari ini kita boleh kembali beribadah, ya, memuji, muliakan Tuhan, walau masih tetap online, ya. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Mari, saya undang untuk berdoa. Bapa Surgawi, kami ucap syukur dan terima kasih atas kasih kemurahan-Mu Tuhan. Hari ini kami boleh beribadah, memuji, muliakan Tuhan, meninggikan Tuhan. Saatnya sebentar kami akan mendengar akan apa kata firman Tuhan. Siapkanlah hati kami, pikiran kami untuk kami simak, kami dengar dengan baik. Firman Tuhan boleh kami renungkan, kami simpan dalam hati kami, dan boleh kami lakukan. Terima kasih mengurapi hamba-Mu. Kiranya firman disampaikan semata-mata hanya daripada Tuhan. Terima kasih, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Puji Tuhan, Bapak dikasih Tuhan. Hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan dengan tema makna persembahan kita. Ya. Jadi makna daripada persembahan kita, ya, karena setiap ibadah kita memberikan persembahan dan sebagainya. Firman ini saya ambil dari kitab Ulangan 16 ayat 16 sampai dengan yang ke-17, ya. Saya tidak pernah tahu persis, ya, mengapa mimbar gereja, ya, di Indonesia jarang sekali memberitakan tentang keuangan dan tentang persembahan, ya. Termasuk saya tidak pernah menyampaikan khotbah tentang ini, ya. Seringkali menjadi hal yang tidak enak kalau menyampaikan tentang hal keuangan dan lain sebagainya. Ya, apapun alasannya, ya, firman Tuhan harus tetap disampaikan. Berbagai alasan kalau saya perhatikan mengapa hal ini terjadi, ya. Ternyata beberapa alasan, ya. Pertama, alasan moral, ya. Seringkali adat istiadat, ya, di mana kurang etis membicarakan tentang uang persembahan di gereja, ya. Ini dari segi moral, ya. Oh, kurang nggak etis gitu, ya. Kemudian secara psikis, ya, takut menjadi pergunjingan, ya. Seperti juga yang saya rasakan, wah gak enak, menjadi pergunjingan, ya. Ada orang ngomong, oh ada udang di balik batu dan lain sebagainya, ya. Kemudian yang ketiga, alasan teologis, ya. Alasan teologis seringkali ada anggapan bahwa uang adalah sumber daripada dosa, ya. Ya. Ini tiga alasan mengapa seringkali bahkan jarang sekali tentang persembahan ini dikhotbahkan di gereja, ya. Tetapi Bapak yang dikasih Tuhan, alangkah terkejutnya kita, ternyata Alkitab kita, ya, Alkitab banyak membicarakan tentang uang dan persembahan, ya. Jadi Alkitab kita banyak membicarakan tentang uang dan persembahan, ya. Pertama kita lihat di dalam Perjanjian Lama, ya. Kitab PL, di sini Yakub, ya. Yakub berjanji menyerahkan kembali 1/10 dari yang ia terima dari Tuhan, ya. Yakub berjanji menyerahkan kembali 1/10 yang ia terima dari Tuhan. Ya, dia terima, kembalikan yang 1/10. Ini Yakub di dalam kitab Perjanjian Lama, ya. Di dalam kitab Kejadian 28 ayat 22, ya. Saya bacakan di sini, demikian firman Tuhan. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah, dan segala sesuatu yang kau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu, ya. Jadi ini statement daripada Yakub, ya. Dikatakan dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah, dan segala sesuatu yang kau berikan kepadaku akan selalu dikatakan akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu, ya, kepada Tuhan, ya. Ini Yakub, ya, di dalam Perjanjian Lama, ya. Demikian juga Ibu Bapak yang kasih Tuhan, ya. Di dalam Perjanjian Lama ini
ternyata persembahan bukan hanya kerelaan, tetapi menjadi kewajiban bagi Israel pada saat itu. Jadi persembahan itu bukan hanya kerelaan, tapi merupakan kewajiban dari bangsa Israel saat itu. Ya, kita baca di dalam kitab Keluaran 25 ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus dari setiap orang yang terdorong hatinya. Haruslah kamu pungut. Ya. Dikatakan katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus dari setiap orang yang terdorong hatinya. Ya, jadi yang terdorong hatinya itu dipungut persembahan khusus. Ya, jauh sebelum kehidupan kita di dalam zaman perjanjian lama. Ya, Ibu Bapak, saudara kasih Tuhan. Ya, bagi kita yang hidup di zaman baru, di zaman perjanjian baru, sering kita ini beranggapan kita tidak terikat dengan hukum Taurat, ya. Itu masa lalu. Yakub itu masa lalu. Itu perjanjian lama, ya. Kita ini hidup di perjanjian baru. Tetapi Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, kalau kita pelajari Alkitab, ya. Abraham tidak terikat dengan hukum Taurat karena belum ada hukum Taurat. Tapi Abraham memberikan persembahan bagi Allahnya, ya. Kemudian Melkisedek juga tidak terikat dengan hukum Taurat. Tetapi dia juga mempersembahkan persembahan bagi Tuhan, ya. Jadi mereka juga memberikan persembahan untuk Tuhan, ya. Walaupun mereka ada di perjanjian lama. Walaupun mereka juga tidak terikat di dalam hukum Taurat, tetapi mereka memberikan persembahan bagi Tuhan, ya. Mari kita simak baik-baik, ya, tentang hal ini, ya. Ibu Bapak, saudara yang kasih Tuhan, ya. Jadi umat Israel itu memberikan persembahan sebagai kewajiban, ya, dengan kerelaan, ya. Umat Israel itu memberikan persembahan, itu merupakan kewajiban. Tapi bukan dengan terpaksa, tetapi dengan kerelaan hatinya, ya. Kadang-kadang kita sulit mencerna, ya, kewajiban kok kerelaan, ya. Ya, seringkali kalau kewajiban itu kan keharusan, bukan kerelaan. Tetapi bagi umat Israel, persembahan itu merupakan kewajiban sekaligus kerelaan. Ya, memberikan persembahan itu wajib, tapi dengan rela. Ya, dan ini terus diajarkan terus-menerus, turun-menurun sampai hari ini. Ya, Bu Bapak, saudara kasih Tuhan. Ya, pertanyaannya mengapa? Ya, mengapa umat Israel memberikan persembahan sebagai kewajiban dengan kerelaan, ya. Beberapa hal, mari kita simak satu persatu, ya. Pertama, ya, pemberian atau persembahan adalah suatu tindakan yang sebenarnya dalam hubungan baik antara Tuhan dan umatnya, ya. Jadi pemberian atau persembahan itu suatu tindakan yang betul-betul yang sebenarnya antara hubungan baik antara Tuhan dan umatnya, ya. Jadi bentuk hubungan baik dari umatnya dengan Tuhan bentuknya adalah persembahan, ya. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, memberikan kepada Allah bukan suatu beban, tetapi merupakan suatu kesukaan, ya. Jadi bagi Israel pada saat itu memberikan persembahan pada Allah itu, memberikan persembahan pada Allahnya itu bukan menjadi beban yang beratkan, tapi kesukaan, ya. Jadi luar biasa, ya. Memberikan tapi dengan kesukaan, bukan dengan sungut-sungut, bukan dengan tangisan, ya. Tapi memberikan persembahan pada Allah itu merupakan kesukaan bagi Israel, ya. Yang ketiga, sekarang, ya. Yang ketiga, bukan hanya keharusan, tetapi kerelaan, ya. Tadi sudah saya singgung bahwa bagi Israel memberikan persembahan itu bukan hanya keharusan, tapi kerelaan, ya. Memberi wajib tapi rela, kan gitu, ya.
dengan tulus, dengan rela memberikan persembahan, ya. Yang keempat, ya. Persembahan itu bukan yang kita mau, tetapi yang kita mampu, ya. Bu Bapak, ini penting, ya. Jadi kalau memberikan persembahan bukan karena kita mau, tapi yang kita mampu, ya. Ini yang Tuhan inginkan dari kehidupan Israel pada waktu itu. Demikian juga bagi saudara dan saya, ya. Kita diajar memberikan persembahan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Tuhan tidak melihat besar kecilnya, nominalnya, tetapi niatnya, ketulusannya untuk memberikan persembahan bagi Tuhan. Ya, tadi kita belajar ada 4 poin tadi, ya. Jadi saya ulang sedikit, pemberian adalah suatu tindakan yang sebenarnya dalam hubungan yang baik antara Tuhan dan umatnya. Yang kedua, memberikan kepada Allah bukan suatu beban, tetapi satu kesukaan. Ya. Yang ketiga tadi, bukan hanya keharusan, tapi kerelaan. Ya. Bukan hanya yang kita mau, tetapi yang kita mampu. Ya. Bapak, sudah kasih Tuhan. Ini yang dilakukan Israel pada waktu itu. Mengapa mereka memberikan persembahan? Ya, bukan merupakan beban, tapi itu merupakan kewajiban, tapi dengan ketulusan, dengan kerelaan, ya. Ini dapat kita baca di dalam kitab Ulangan sesuai dengan tema tadi 16 ayat 16 sampai dengan 17, ya. Ulangan 16 ayat 16 sampai 17, demikian firman Tuhan, ya. 3 kali setahun, ya, dikatakan 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yaitu pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya pondok daun. Janganlah ia menghadap Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadanya oleh Tuhan Allahmu. Ya. Jadi jelas di sini kitab Ulangan 16 ayat 17 mengatakan intinya, ya, janganlah menghadap Tuhan dengan tangan hampa, ya. Jangan menghadap Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing sekedar membawa persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan padanya, ya. Jadi kalau menghadap Tuhan, Israel tidak pernah tangan hampa, ya. Janganlah, dikatakan ini suatu larangan, janganlah menghadap Tuhan dengan tangan hampa, ya. Tetapi masing-masing sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan, ya. Kalau gitu kita ngomong, oh Tuhan itu jahat ya, Tuhan itu apa ya, keras ya tentang persembahan, ya. Tetapi ini yang menjadi apa ya, hubungan yang baik, wujud hubungan yang baik antara umatnya dengan Tuhan, ya. Ya, dikatakan janganlah ia menghadap Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan. Jadi sesuai dengan berkat. Jadi Tuhan tidak akan meminta persembahan tanpa Tuhan memberkati, ya. Di sini Tuhan memberkati, kemudian umatnya datang kepada Tuhan membawa persembahan, ya. Mari kita simak baik-baik, ya. Di sini intinya jangan menghadap Tuhan dengan tangan hampa. Israel tahu persis itu, ya. Jadi dia datang pada Tuhan memberikan persembahan, memberikan korban, ya, bentuknya bermacam-macam, ya. Sesuai dengan berkat yang diberikan oleh Tuhan, ya. Tuhan tidak minta yang terlalu banyak, terlalu sedikit, enggak, ya. Tetapi sesuai dengan berkat yang diberikan oleh Tuhan kepada umatnya, ya. Puji Tuhan, Ibu Bapak dikasih Tuhan, ya. Nabi Maliaki pernah menegur, ya, Israel. Nabi Maliaki pernah menegur Israel. Manakala hubungan Israel dengan Tuhannya itu memburuk, ya. Ini di dalam Maliaki 3:8-10. Tidak saya bacakan, nanti saudara baca sendiri, ya. Maliaki 3 ayat 8-10, ya. Nabi Maliaki menegur Israel pada waktu itu, ya. Intinya apa, ya? Kenapa dia menegur? Bukan karena uang mereka. Bukan karena uang mereka
Karena Allah adalah Allah yang kaya, ya. Allah kita adalah Allah yang kaya, ya. Jadi menegur bukan karena sesuatu hal. Oh, Allah itu Allah yang kaya. Tapi Maleakhi menegur Israel pada waktu Israel tidak memberikan persembahan, ya. Tetapi ya kenapa Israel ditegur? Tetapi mereka itu merasa berkat itu bukan dari Tuhan, ya. Mungkin kita juga ngalami, itu kan kerja kerasku, ya. Itu kan usahaku, ya toh. Itu bukan Tuhan, kan gitu ya. Makanya Maleakhi menegur, ya. Karena Israel merasa bahwa berkat itu bukan dari Tuhan. Padahal itu kan dari Tuhan, ya. Bapak, saudara kasih Tuhan. Yang poin 3 di sini, Maleakhi menegur Israel karena Israel mengkor berkat Tuhan dengan tidak memberikan persembahan, ya. Karena merasa, oh itu bukan dari Tuhan, tidak memberikan persembahan, ya. Ini dalam Maleakhi 3, 8 sampai dengan 10, ya. Itu tadi dalam perjanjian lama, Ibu Bapak, ya. Perjanjian lama. Sekarang mari kita lihat di perjanjian baru, ya. Perjanjian baru, ya. Di dalam Injil Lukas 18 ayat 25, ya, Yesus berkata, ya. Yesus menyatakan satu statement yang luar biasa, ya. Dikatakan sebab lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada seorang kaya yang untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, ya. Bapak, saudara kasih Tuhan, kalau sudah baca ini kisah seorang kaya sudah melakukan ini, kemudian Tuhan minta, ya kalau mau sempurna ini seorang muda kaya ini, kalau mau sempurna jualah, ya bagikan dan ikut aku. Dan orang ini pergi dengan susah hatinya, ya. Jadi Ibu Bapak yang kasih Tuhan, di sini Yesus mengkritik orang kaya bukan karena anti uang, ya, bukan karena anti uang, ya. Kita tahu Yesus sendiri dalam pelayanannya di dunia ini didukung banyak orang. Ada pengusaha yang mendukung dalam sistem keuangannya pelayanan Tuhan Yesus di dunia ini, ya. Makanya Tuhan Yesus punya bendahara, ya. Punya bendahara, ya. Di sini ada beberapa misalnya contohnya beberapa wanita yang mendukung keuangan pelayanan Tuhan Yesus. Lydia, ya, pembuat kain ungu, ya. Mungkin sekarang ya pabrik garment gitu, pabrik kain gitu. Mendukung pelayanan Tuhan. Juga Yohana istri daripada bendahara Herodes, ya. Dia juga mendukung Tuhan Yesus di dalam pelayanan dalam hal keuangan. Jadi Tuhan itu tidak anti keuangan, ya, tidak anti. Yang dikritik oleh Tuhan kepada orang kaya ini, ya, yang dikritisi adalah orang itu lebih mencintai uang daripada yang memberi berkat. Dia tahu berkat itu dari Tuhan, ya. Harusnya kita ini butuh uang, iya butuh uang untuk kehidupan rumah tangga, sekolah, pekerjaan, apapun, ya. Tetapi yang dikritik Tuhan ini, orang kaya ini lebih mencintai uang daripada yang memberi berkat, ya. Makanya Tuhan kritisi itu, ya. Kemudian yang kedua yang dilakukan oleh Yesus, ya, tentang persembahan, ya. Ini di mana Yesus memberikan apresiasi, ya, memberikan penghargaan, memberikan reward gitu kepada seorang janda miskin, ya, ya, seorang janda miskin bukan karena sedikitnya persembahannya, ya, oh nek banyak salah, sedikit juga salah, bukan, ya. Memberikan apresiasi kepada janda miskin ini bukan karena sedikitnya persembahannya, tetapi karena ketulusannya, ya. Karena ketulusannya, ya, dia memberikan persembahan, memberikan dari kekurangannya, dari seluruh nafkahnya, ya. Ini dapat kita baca di dalam Markus, kitab Injil Markus 12 ayat 44. Demikian bunyi firman Tuhan, ya. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh
nafkahnya. Ya, Bapak sudah kasih Tuhan Yesus pada waktu itu ya memperhatikan orang-orang yang memberikan persembahan. Ya, si A memberikan persembahan, si B memberikan persembahan, si C persembahan. Kemudian janda miskin ini memberikan persembahan, mungkin uang kerincing gitu ya. Dan Tuhan memberikan pelajaran bagi murid-muridnya, ya. Dia memberi penghargaan pada janda miskin ini, ya. Yesus memberi apresiasi kepada janda miskin ini, ya. Karena dengan ketulusannya, ya, memberikan semua nafkahnya, memberikan semua yang dia punya, ya. Bapak yang dikasih Tuhan. Tuhan tidak anti persembahan, tidak anti uang. Tapi yang Tuhan inginkan adalah dalam memberi kita perlu ketulusan, ya. Perlu kerelaan hati, ya. Seperti janda miskin ini, dengan ketulusannya memberikan tidak hanya sebagian. Dikatakan orang-orang tadi memberi dari kelimpahannya, dikatakan ya. Sebab mereka semua yang di depan tadi memberi dari kelimpahannya. Biasa itu ya. Memberi dari kelimpahan itu biasa. Tetapi janda ini, kata Tuhan, janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Ya, ini sesuatu langkah iman yang luar biasa. Seluruh nafkah, ya, dengan ketulusan dan Tuhan lihat, dan saya percaya bahwa Tuhan memberkati janda miskin ini. Ya, Ibu Bapak, saudara yang kasih Tuhan, sekarang mari kita simak ya. Setiap persembahan, ya, dikatakan setiap persembahan adalah, ya. Yang pertama adalah pernyataan dan sikap, ya, saya bacakan. Pernyataan dan sikap dan penyerahan diri kepada Allah. Karena Tuhan sudah memberikan kehormatan dan nyawanya, ya. Tuhan memberikan kehormatan, ya. Dia dari kerajaan surga turun ke dunia, mengambil rupa seorang hamba. Itu pun yang terendah, dia harus lahir di kandang Bethlehem. Tidak hidup sebagai orang kaya, tetapi ya semuanya dia lakukan, kehormatan bahkan nyawanya. Jadi persembahan itu pernyataan sikap kita, ya. Penyerahan diri kita sebetulnya kepada Allah, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik untuk saudara dan saya. Apa yang kita lakukan, ya? Ini mari kita baca di dalam 2 Korintus 8 ayat 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Ya, Dia sudah korbankan semuanya. Dia yang kaya menjadi miskin, supaya saudara dan saya yang miskin menjadi kaya. Ya, ini adalah yang dilakukan Tuhan. Jadi persembahan kita sebetulnya wujud sikap penyerahan diri kita juga kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi saudara dan saya. Nyawanya, anaknya diberikan bagi kita. Ya, apa yang kita berikan? Ya. Yang kedua, Ibu Bapak yang kasih Tuhan. Bagi Paulus, sekarang bagi Paulus, persembahan adalah wujud pertanggungjawaban bersama dalam pembangunan tubuh Kristus. Ya. Jadi bagi Paulus itu persembahan adalah wujud pertanggungjawaban, ya, bersama dalam pembangunan tubuh Kristus. 1 Korintus 16 ayat 2-3 demikian bunyi firman Tuhan. Pada hari pertama tiap-tiap minggu hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan yang kamu peroleh menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Sesudah aku tiba, aku akan mengutus orang yang kamu anggap layak dengan surat, dikatakan, ke Yerusalem untuk menyampaikan pemberianmu. Ya. Ini merupakan pertanggungjawaban, ya, menyerahkan persembahan. Ya. Kemudian yang ketiga, Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, Paulus juga mendidik gereja Tuhan untuk memberikan persembahan atau bantuan. Roma 12 ayat 13 demikian firman Tuhan. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah untuk selalu memberikan tumpangan, ya.
Jadi Paulus mendidik anggota gereja memberikan persembahan atau bantuan, ya. Bu Bapak, saudara yang kasih Tuhan, ya. Di sini beberapa hal kesimpulan yang boleh kita simpulkan, ya. Jadi besar kecilnya persembahan kita tidak menyatakan ukuran besar kecilnya iman kita, ya. Tetapi besar kecilnya iman kita akan nampak lewat persembahan kita. Mungkin agak sulit ya kata-katanya, tapi coba disimak baik-baik. Ya, besar kecilnya persembahan kita tidak menyatakan ukuran besar kecilnya iman kita, tetapi besar kecilnya iman kita akan nampak lewat persembahan kita. Ya. Yang kedua, memberikan persembahan bukan merupakan suatu beban, tetapi kesukaan. Ya. Yang ketiga, memberikan persembahan bukan merupakan paksaan, tetapi kerelaan. Ya. Jadi, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita belajar tentang makna persembahan kita. Ya. Supaya kita mengerti apa arti persembahan kita. Ya. Supaya kita tidak melakukan sesuatu yang tidak kita mengerti. Hari ini kita belajar. Ya. Mungkin banyak hal-hal yang mungkin tidak kita mengerti dengan jelas lewat khotbah ini, tetapi percayalah, ya, Tuhan akan memberikan pencerahan bagi kita semuanya, ya. Dan nanti mungkin akan kita sampaikan juga lewat warta, sehingga Ibu Bapak bisa membaca ulang lewat warta gereja yang akan dibagikan, walaupun lewat bentuk berupa WhatsApp dan lain sebagainya, ya. Demikian firman Tuhan. Ibu Bapak, kiranya segala persembahan Ibu Bapak, apapun yang kita lakukan ini sebagai wujud, ya, sesuatu yang harus kita sampaikan. Karena Tuhan sudah lebih dulu memberkati kita. Dia rela mati untuk kita, Dia rela miskin untuk kita. Mari kita juga melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami ucap syukur, terima kasih atas firman-Mu yang Kau sampaikan pada kami pada hari ini tentang makna persembahan kami, Tuhan. Ajar kami mengerti apa arti persembahan itu, sehingga kami melakukan dengan sukacita, kami lakukan dengan sukarela, bukan dengan paksaan. Karena kami tahu, Tuhan, Engkau sudah memberikan yang terbaik untuk kami. Engkau memberkati kami, bahkan Engkau rela mati untuk kami. Engkau rela miskin untuk kami, supaya kami yang miskin menjadi kaya. Saya percaya lewat firman Tuhan, kami semuanya umat-Mu, domba-domba-Mu, Jemaat Bethesda Gateway boleh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur. Amin. Shalom, puji Tuhan, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita sudah kembali beribadah, ya, sudah memuji, muliakan Tuhan. Walau masih online, ya. Masih online, ya, puji Tuhan. Saya berikan beberapa warta gereja. Puji Tuhan kalau doa malam secara online sudah berjalan dengan baik, ya. Di mana pada tanggal 4 September uji coba khusus pelayan Tuhan dihadiri 56, ya. Kemudian kemarin tanggal 11 September, puji Tuhan juga berjalan, dan saya tetap menghimbau, mengharapkan Ibu Bapak semuanya setia di dalam ibadah doa malam juga, ya, kecuali ibadah raya. Jadi setiap Jumat jam 7 malam kita bisa berdoa bersama lewat online, ya, Google Meet ataupun Zoom nanti, ya. Puji Tuhan, dan Ibu Bapak doakan, ya, ini ada rencana bahwa ibadah raya kita sebulan sekali juga kita ketemu lewat Meet ataupun Zoom, ya, sehingga kita bisa juga bertatap muka dan ibadah raya bersama. Ya, doakan sehingga pelayanan kita makin baik dan pelayan Tuhan juga makin merata, bisa melayani bersama-sama walau terpisah, ya. Kita terpisah tapi tidak terbelah,
ya seperti tema yang lalu. Puji Tuhan, Ibu Bapak tetap doakan negara kita, bangsa kita, pemimpin kita sehingga dapat mengatasi pandemi COVID ini dengan secepat-cepatnya dan ekonomi pulih dengan segera. Ya, tetap berdoa untuk anak-anak yang masih sekolah di online, kiranya juga berikan semangat, ya, karena ada efek yang kadang-kadang kurang baik, tetapi biarlah berikan hikmat para dokter, para guru, para orang tua yang mendampinginya, ya. Puji Tuhan, ya, tidak ada pengumuman yang lain, ya, tetap setia, ya, walaupun ibadah belum bisa di gereja, tetap semangat, dan dalam Yesus kita tetap bersaudara, ya. Puji Tuhan, kita kembali bangkit berdiri dan kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib kami naikkan syukur dan terima kasih hadapan hadirat-Mu, Bapa yang ada di dalam kerajaan surga. Sungguh kami ucap syukur kalau Engkau sudah pimpin ibadah kami, mulai awal, pertengahan hingga selesainya. Kami boleh memuji, memuliakan Tuhan, karena kami sudah mendengarkan apa nasihat firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh kami ingat, kami renungkan, dan kami lakukan dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih memberkati umat-Mu, domba-domba-Mu yang hari ini boleh beribadah walaupun di rumah masing-masing. Tuhan memberkati usaha, pekerjaan, kesehatan. Tuhan, kalau ada yang sakit, Tuhan jamah dan pulihkan dalam nama Yesus. Memberkati juga anak-anak yang masih sekolah online, kiranya tetap berikan semangat Tuhan, sehingga mereka boleh tetap rajin belajar walaupun tidak bertatap muka dengan gurunya. Tuhan memberkati seluruh pelan-pelan Tuhan, dimanapun mereka berada hari ini, Tuhan memberkati. Kami ucap syukur Tuhan, kalau ibadah doa malam daring sudah boleh berjalan, kiranya program ini boleh berjalan dengan baik terus, sehingga walaupun kami terpisah, kami tidak terbelah, kami boleh bersatu di dalam ibadah doa malam, lewat Meet ataupun Zoom yang terus akan kami lakukan. Tuhan, kami juga menserahkan rencana ibadah raya juga lewat Meet atau Zoom, kiranya Tuhan Yesus semuanya boleh berjalan dengan baik dan nama Tuhan Jaja dipermuliakan. Terima kasih memberkati bangsa dan negara kami, pemimpin kami, sehingga negara ini segera terbebas dari pandemi COVID-19 dan ekonomi boleh pulih kembali dengan luar biasa. Terima kasih Bapa dalam surga. Saatnya juga sebentar kami akan akhiri ibadah kami pada hari ini. Sebelumnya kiranya turunkan berkat-Mu atas kami Tuhan. Ibu Bapak, mari kita angkat kedua tangan kita pulang dengan berkat daripada Tuhan. Ibu Bapak, terimalah berkat, damai sejahtera dari Bapa di surga, kasih sayang dari Putra yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, juga persekutuan Allah Roh Kudus, menyertai memberkati rumah tangga saudara, Amin. memberkati kesehatan saudara, Amin. memberkati pendidikan seluruh keluarga saudara, Amin. memberkati usaha dan pekerjaan saudara, Amin. terlebih memberkati pelayanan saudara. Amin.
Hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur. Haleluya. Amin.